sampai ke luar negeri loh teman-teman. Ya oke, selamat malam. Saya nggak sapa semua ya. Pokoknya salam kenal buat yang baru pertama kali. Jadi saya senang sekali, bahagia sekali hari ini sebenarnya saya mendampingi sosok hebat yang teman-teman tunggu-tunggu nanti materinya ya. Beliau bersama kita sudah kenal. Ya, beliau adalah seorang dokter yang cantik sekali ya, penekun herbal dan pengalamannya sangat luar biasa. Jadi teman-teman pokoknya harus ikuti nanti sampai akhir. Beliau orangnya sangat murah hati untuk berbagi ilmunya. Jadi nanti juga ada kesempatan tanya-tanya. Pokoknya keren. Ada Bu Dr. Ami Surini ya. Jadi saya mengawali untuk menyapa teman-teman semua ya, karena tentu saya mengikuti Faras dari awal, berjalannya seperti apa, bahkan dari awal Samples launching ya. Teman-teman yang ikutin Samples launching Januari, ya kan? Januari tahun ini. Oke, salam kenal semua teman-teman yang di kolom chat. Januari teman-teman, Januari sekarang berarti berapa bulan? Juli 7 ya? 7 berarti ya, 7 bulan jalan bulan ini. Itu saya lihat perkembangannya luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi dari Januari launching itu kita itu sampai nggak cukup stok yang kita order. Sampai apa istilahnya PO ya. Jadi kita pesan sampean karena belum ready banyak waktu itu. Januari itu kita PO itu yang terjadi waktu itu. Terus sudah mulai kami edarkan di beberapa pulau di Nusantara. Akhirnya Februari itu saya langsung diminta turun ke Surabaya waktu itu ya oleh teman-teman Surabaya, karena ternyata di Surabaya sudah banyak sekali testimoni dan mereka membutuhkan penjelasan yang lebih detail. Ya, ingat ya waktu itu ya teman-teman. Jadi akhirnya saya turun dan tentu saja saya mengundang Bu Dr. Ami juga ya, dan Bapak Putu Eka Suryawan waktu itu di Surabaya, dan antusiasnya luar biasa sekali teman-teman ya. Hampir 150 orang yang hadir walaupun baru sebulan launching loh waktu itu. Ya bisa kebayang nggak? Ya habis itu tidak berhenti sampai di situ. Itu bulan kedua, bulan ketiganya di Maretnya ya, di bulan Maretnya itu saya juga diundang. Tentu saja kita mendatangkan peramunya langsung ya, Pak Putu juga bersama Ibu Dokter untuk ke roadshow ke NTT. Tuh, roadshow-nya ini tidak satu kota loh. Surabaya kan satu kota, ini 5 kota teman-teman. 5 kota kita langsung roadshow itu selama 2 pekan. Ya, 10 hari lebih lah. Ya, hampir 2 minggu pokoknya itu kita roadshow, dan di situ teman-teman sudah melihat ya antusiasnya di media sosial, banyak sekali yang hadir. Ya, pokoknya hampir rata-rata, kok di rata-rata 200-an orang hadir di kelima kota itu, dan di situ testimoni pemakai Samples luar biasa. Saya sampai merinding. Ya, itu baru 2 bulan ya, Januari Maret ya, baru di bulan ketiga Samples di launching, testimoninya luar biasa. Rata-rata semua angkat tangan, ingin dan semangat menyampaikan testimoni terkait dengan produk Samples gitu. Yang nggak angkat tangan tentu saja karena produk baru mereka belum pakai gitu. Ya, dari situ ada yang insomnia ya, ada yang benjolan, terus ada yang bilang asam urat, rematik gitu ya. Teman-teman kalau lihat sudah ribuan testimoni sebenarnya sudah dimasukkan juga ke media sosial ya, yang memberikan testimoni baik secara offline seperti di acara yang saya sebutin tadi, walaupun acara-acara Zoom seperti ini sudah dimasukkan ya. Samples itu punya beberapa channel yang teman-teman bisa akses untuk teman-teman bisa ikuti setiap harinya. Ada channel Telegramnya, ada YouTube-nya ya Samples ID, ada IG-nya juga. Silahkan nanti teman-teman minta linknya ke orang yang mengundang untuk bisa teman-teman join di sana. Jadi pokoknya luar biasa sekali teman-teman, dan ini kabar gembiranya kita juga akan hadir teman-teman di bulan ini langsung turun
Di bulan ini tanggal 23 ya, 23 di Kota Malang. Buat teman-teman yang ada di Kota Malang dan sekitarnya, silahkan untuk hadir langsung dan ketemu dengan pramu dari semua produk Faras ini. Tentu beliau Bapak Putu Eka Suryawan ya, di Kota Malang tanggal 23-nya hari Sabtunya. Terus di hari Minggunya kita akan turun ke Surabayanya langsung ya, besoknya kita akan turun ke Surabayanya. Silahkan teman-teman yang berada di di Jawa Timur lah, boleh langsung datang ke sana untuk bisa ketemu langsung dengan pramu dari produk Faras, produk Samples ini khususnya ya. Seperti itu teman-teman. Sudah konsumsi Bu Murniati Jakarta hadir. Wah, terima kasih teman-teman. Ya, nanti siap-siap teman-teman yang sudah pakai yang sudah merasakan manfaat dari produk Faras, saya mohon untuk kesediaannya berbagi keikhlasannya di ruangan Zoom ini sehingga teman-teman yang lain bisa termotivasi ikut sehat dengan menggunakan produk-produk Samples ini gitu. Khusus tema kita pada malam hari ini kan terkait dengan lambung, ya, MAH dan GERD. Jadi saya persilahkan untuk teman-teman yang sudah merasakan secara pribadi gitu ya, keluhannya terkait dengan kalau bisa spesifiknya ke itu ya, karena tema kita malam hari ini itu. Kalau enggak ya oke lah, nggak apa-apa yang lain. Yang jelas teman-teman ceritakan dulu kalau bisa keluhannya apa, nanti ditulis di kolom chat. Saya akan pilih ya mungkin 2 atau 3 orang. Saya akan panggil untuk teman-teman berbagi gitu. Seperti apa yang diinfoin panitia tadi, akan ada ucapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi dari panitia bagikan produk untuk yang mau memberikan testimoni seperti itu ya. Boleh mulai dari sekarang, silahkan teman-teman chat ya, sambil saya menunggu akan saya pilih testimoni yang menurut kita bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya teman-teman. Boleh, silahkan yuk sambil menunggu. Jadi saya secara pribadi walaupun saya apoteker ya teman-teman, jadi jujur saya bilang saya malah banyak sekali mendapatkan ilmu di Faras ini gitu, karena di Faras ini banyak ilmu yang tidak saya dapatkan ketika saya duduk di bangku kuliah maupun ketika saya berpengalaman di profesi saya gitu, karena di sini murni pengobatan herbal, pengobatan timur itu digali gitu ya. Kalau Pak Putu di awal, beliau selalu komitmen bahwa pengobatan Nusantara itu digali mulai dari produk yang berbentuk minyak. Ya kan, teman-teman sudah tahu sebelum Samples ini sudah ada produk Faras, ya kan, sudah ada produk Faras seperti ini, sudah ada puluhan item yang berbentuk minyak ya, tapi ternyata Faras tidak hanya berhenti berinovasi sampai di minyak teman-teman. Saat ini Faras sudah masuk di produk yang berbentuk jamu seperti ini ya. Jadi ini adalah produk Samples yang Faras keluarkan. Kalau menurut tradisi pengobatan timur itu bentuk pengobatannya yang muncul di lontar atau di kitab-kitab pengobatan atau di primbon itu ada bentuknya 3 ya teman-teman, seperti yang sering Pak Putu bilang. 1 bentuknya berupa minyak obat, 2 bentuknya berupa jamu, 3 bentuknya berupa parem atau boreh gitu ya. Nah sekarang Faras sudah mengeluarkan 2 di antara 3 yang disebutkan oleh primbon atau kitab-kitab pengobatan itu ya. Kalau Samples, ya yuk boleh silahkan teman-teman diketik lagi ya testimoninya, saya tunggu. Ini baru beberapa orang saja, saya tunggu lagi ya. Jadi kalau Samples ini saya bilang teman-teman ya, saya secara pribadi mengatakan produk ini akan sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Samples ini formulanya, kalau teman-teman yang sudah tahu, ini kan 4 super antioksidan ada di sini. Ya, ada kulit manggis, ada amla,
ada meniran, dan ada murbe. Ini 4 tanaman obat ini kalau dari segi sejarah ya, dari segi saya bilang empiris, ini sudah dipakai untuk membantu keluhan berbagai macam penyakit sudah dari zaman dulu ya. Kalau dari segi medis nanti itu wilayahnya Ibu Dokter yang akan bercerita ya. Kalau dari segi tradisi, dari segi empiris, 4 tanaman obat ini sudah turun temurun, itu tidak diragukan lagi, sudah banyak sekali yang menulis bahwa 4 tanaman obat ini banyak sekali manfaatnya. Seperti itu ya, dipakai untuk berbagai macam keluhan penyakit. Nah, Samples ini luar biasanya, dia bisa memadukan keempat jenis tanaman obat ini menjadi satu produk dalam bentuk kapsul gitu. Jadi sifatnya dia sinergi, teman-teman. Ada tanaman obat, ada sediaan yang memang tidak bisa digabungkan, itu namanya dia antagonis ya teman-teman. Jadi ini bentuknya dia sinergi gitu. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain gitu ya. Nah, saya lihat Samples ini luar biasa ya, formulanya sinergis dan dia sudah terbukti aman karena sudah berizin Balai POM dan pabriknya juga memiliki quality control dan laboratorium yang teman-teman juga sudah banyak yang sudah melihat langsung ke pabriknya. Jadi saya secara pribadi sangat bangga dengan produk ini gitu ya. Jadi produk ini sampai saat ini walaupun belum genap 1 tahun hadir sudah banyak sekali menolong masyarakat kita baik dari segi kesehatan ya kan, baik dari segi kesehatan maupun dari segi kesejahteraan. Ya kan. Kok dari segi kesehatan terima kasih banyak yang sudah ngetik. Saya ketik lagi deh biar lebih banyak lagi ya yang ketik. Kalau dari segi kesehatan ya sudah banyak teman-teman, sudah testimoni sudah banyak sekali. Nah, kalau dari segi kesejahteraan saya bilang juga Samples memungkinkan hal itu. Ya kan? Ini produk dengan 4 tanaman obat super antioksidan ini dijual dengan harga hanya 145.000. Bayang nggak? Teman-teman tahu kan, salah satu tanaman ini meniran itu sudah sering diresepkan oleh dokter untuk membantu mengatasi biasanya pasien-pasien yang setelah operasi biasanya diresepkan. Dia bentuknya tunggal tapi teman-teman dan harganya mirip dengan harga Samples ini kalau dihitung. Tetapi Samples ini tidak hanya 1 tanaman obat, 4 isinya dan harganya mirip dengan yang itu. Gitu. Jadi 145 saya kira itu sangat murah ya, karena saya tahu benar di apotek saya ada beberapa memang item yang komposisinya tunggal dan ini 4 itu ya. 145.000 cukup worth it lah buat kita semua untuk menjaga daya tahan tubuh kita sehari-hari. Gitu ya teman-teman, istilahnya begini, lebih baik mencegah ya daripada kita mengobati begitu kan, karena Samples ini dia bukan ya nanti Bu Dokter lah yang menjelaskan lebih detailnya ya. Jadi dia sebenarnya kalau saya bilang sederhananya ya jamu gitu. Kalau jamu dulu kan digodok, diminum gitu kan. Kalau ini Samples ini biar lebih praktis dibentuklah, dimasukkan ke dalam bentuk kapsul terus diminum gitu kan. Jadi lebih praktis kita untuk mengkonsumsi dan membawa kemana-mana. Jadi lebih kita tiap hari nggak tahulah kita makan apa, minum apa, terpapar polutan atau virus apa yang kita nggak tahu. Kita suka makan gorengan, nasi bakso, penyedap dan segala macam yang kita nggak tahu gitu kan. Apalagi dalam bentuk tekanan stres yang banyak gitu kan ya teman-teman, stres secara psikis itu sangat membutuhkan antioksidan yang tidak cukup sebenarnya dikonsumsi oleh makanan kita sehari-hari gitu. Makanya kita butuh bentuk-bentuk suplemen atau jamu lah saya bilang sederhananya ya seperti ini gitu ya. Banyak yang tanya sebenarnya sama saya gitu kan, ini aman nggak Bu dikonsumsi sehari-hari gitu kan, kesehariannya sangat aman dan bahkan saya bilang ini wajib dikonsumsi, apalagi teman-teman pemula wajib dikonsumsi tidak putus dulu selama 3 bulan di awal gitu kan, ini karena dia bentuknya herbal jadi memang tidak secepat produk kimia tapi harus rutin setiap hari dikonsumsi, aman gitu ya.
Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir karena dia ini bukan obat ya, bentuknya adalah suplemen, jadi sangat aman untuk dikonsumsi. Ya, nggak usah takut. Dosisnya pun sudah direkomendasi oleh Balai POM 3x1 itu dosis normal. Kecuali nanti dosis-dosis keluhan-keluhan tertentu, nanti teman-teman boleh tanyakan di ruang Zoom ini berikutnya. Jadi dengan dosis yang sudah dipermula oleh Balai POM 3x1 itu dosis yang sangat aman untuk kita konsumsi sehari-hari gitu. Nggak usah khawatir, nggak usah tanya. Biasanya sering yang tanya ke saya, Bu, saya begini, boleh nggak ya Samples? Bu, saya gini, boleh nggak? Serasa ada ketakutan gitu ya, karena kita terbiasa minum obat itu dengan begitu banyak efek samping yang memang ya itu ada. Kita buka ISO itu memang ada efek sampingnya, tapi kalau ini karena dia herbal, saya bilang minim ya, minim bahkan nggak ada. Kalau kita konsumsinya ya sesuai dengan aturan seperti itu ya. Oke, ini banyak sekali. Mana yang bagus? Ini siapa yang bisa bantu saya? Coba ya kita cek-cek dulu ya teman-teman. Banyak sudah ya. Wah terima kasih. Badan pegel kanan. Sekarang sudah lancar. Gitu. Tidur juga enak. Sampai 1 botol 2 minggu. Sebentar teman-teman. Saya pilih dulu ya. Silahkan yang masih mau menulis. Kalau nggak sempat nanti di akhir kita bisa pilih lagi ya. Lambung mah, perih, muntah, sampai kecut, sampai hijau, opname. Oke, sejak minum Samples BAB lancar. Samples ya, Samples itu berbentuk apa ya? Maaf baru gabung join Paras, kena GERD nyiksa. Bentuk kapsul, Bu. Nanti detailnya Ibu ikutin sampai akhir ya. Saya sejak haid ini. Sebentar. Asam urat bisa untuk Samples. Sudah di webinar sebelumnya kita berikan cara terapi untuk Samples ya. Produk Paras cocok dengan Care Hot. Oh, ini Care Hot. Samples ya, Ibu ya. Sana sampai endoskopi. Enggak sampai 2 botol. Oke, Evan Putra coba. Evan Putra, mungkin panitia bisa bantu. Harga Samples berapa? Nanti saya jelasin habis ini ya. Pak Hastono. Panitia sudah bisa masuk? Evan Putra. Halo? Ya, Pak Evan bisa di-unmute di kiri bawah, Pak. Suaranya belum masuk? Belum masuk? Diklik dulu di pojok bawah. Oke. Sudah. Ya. Baik, Bapak bisa perkenalkan diri dulu, tinggal di mana, kemudian ceritakan pengalamannya ya. Ya, selamat malam semua yang ikut Zoom. Saya dari Mataram, Lombok. Saya beli gede, tempat saya biasa ngambil Samples. Baik. Mulai saya tahun 2018 kalau tidak salah kira-kira ya. Saya itu sampai di endoskopi karena setiap masuk makanan yang keras, yang pedas, yang kecut, apalagi yang kecut, itu lambung saya sudah mulai kembung. Nah, setelah kembung mulai dia perih. Sampai saya dikasih obat macam lah, obat dikasih sama dokter. Cuman sembuhnya sementara, Bu. Nggak paten gitu. Jadi hanya untuk ngilangin rasa sakit saja. Nah, nanti di suatu ketika lagi, makan lagi dengan yang kecut dan pedas itu, kambuh lagi. Nah, padahal saya sudah pakai Paras, sudah lama sih. Dari pertama kali ada Paras, sudah pakai. Cuman pakai Samples baru kemarin, nah, sekitar 1 bulan itu. Ya. Akhirnya saya coba itu pakai Samples. Nah, sampai 2 botol, kira-kira berapa kapsul ya? Karena masih ada sisa kan untuk anak saya yang asma itu. Ada sisa sekitar 8 apa 10 kapsul. Itu saya minum. Saya minum habis botol pertama, saya beli lagi sama beli gede. Saya minum lagi minta sampai 2 botol. Nah,
saya ngerasa sembuh tuh ketika saya ada 2 minggu yang lalu, kebetulan saya di kantor kan ada acara, tidak sengaja makan yang pedas itu. Dalam pikiran saya sudah, waduh, pasti ini bakal sakit gitu kan, karena kebiasaan makan pedas itu kan nggak bisa. Udah dalam pikiran sudah gitu, udah terekam gitu loh. Di pikiran saya makan pedas pasti akan sakit. Saya tunggu 1 jam, saya tunggu 2 jam, 3 jam kok nggak sakit. Nah akhirnya saya berpikir, wah berarti saya sembuh dong minum Samplus, kan gitu Bu ya. Nah malah ditunggu lagi, ya Pak. Saya tunggu sakitnya karena saya suka begitu. Jadi dia kalau sudah ada rasa-rasa mau kambuh asam lambungnya itu, dia kembung dulu Bu. Kembung, terus hati sakit, nah lambungnya mulai sakit, perih, nggak karuan rasanya, nggak bisa masuk makan segala macam. Itu saya tunggu sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai rumah kok nggak sakit gitu kan. Besoknya saya coba lagi nih, penasaran kan, apa itu udah sembuh beneran gitu. Besok makan lagi yang pedes, nggak ada sakit lagi. Akhirnya saya kesimpulan, oh berarti saya sudah sembuh gitu loh. Dengan Samplus itu, nggak sampai 2 botol, saya heran makanya. Waduh, ini obat ajaib dalam hati saya. Karena selama ini kan saya sudah minum herbal yang madu-maduan kan, ada dijual di online kan. Yang madu lah, yang kunyit lah, yang macem lah. Yang harganya, ya tahu sendiri kan mahal-mahal harganya. Akhirnya jodohnya emang Faras. Saya ambil Faras itu. Dulu juga saya, sinus saya juga sembuh sama Faras Klasik. Oh iya. Iya. Makanya saya bilang ini ajaib sekali ini herbal gitu mikirnya. Sampai teman-teman di kantor sekarang banyak beli gitu loh untuk asam lambungnya mereka, untuk asam urat, ada yang diabetes, misalnya sama saya. Oh. Berarti Bapak kemarin konsumsi Samplusnya gimana Pak? Berapa minumnya? Berapa kali sehari? Saya 2 minum. Langsung 2 sekali minum. Iya, karena kan saya anggap saya parah dalam lambung saya karena hasil endoskopinya itu memang ada gas dalam lambung saya yang berlebihan, terus dinding-dinding lambungnya itu ada merah-merah gitu loh. Dulu keiritasi. Nah, itu penyebabnya, makanya kalau makan pedas, kecut, sakit. Sekarang sudah enggak lagi. Sudah normal lagi. Oke, siap. Berarti itu kemarin awalnya karena anaknya yang Bapak kasih Samplus ada asma gitu. Kemudian Bapak juga coba gitu. Anaknya gimana Pak perkembangannya untuk asmanya? Anak saya udah hampir enggak pernah sih kambuh asmanya. Umur berapa anaknya Pak? SMP kelas 3, baru naik kelas 3. Oke. 14 tahun remaja. Kasih berapa Samplus Pak? Untuk anaknya. Saya kasih 3 kali 1. 3 kali. Ya, 1. Ya, 3 Bapak kali. baru sekali minum 2. Ya, saya 2 kali. 2 kapsul sekali, 3 kali 2 berarti. Oke. Kalau untuk asma anaknya gimana perubahannya Pak yang dirasain sekarang? Sudah enggak kambuh-kambuh lagi di anak saya. Sebelumnya sesek biar gampang gitu? Iya, biasa kan dia kalau sudah kumat batuk pileknya pasti kan asma larinya, sakitnya asmanya kumat. Kalau sekarang cuma itu ibunya itu. Mana ibunya? Coba. Iya. Coba panggil ibunya. Enggak mau dia, enggak mau masuk. Oke. Enggak mau. Oke, gimana Pak? Coba. Saya pakai di wajahnya juga kan. Kebetulan Dokter Ami kan pernah ikut Zoom sama Dokter Ami. Ya. Pakai di wajahnya juga sesuai anjuran Dokter Ami. Jadi untuk jerawatan juga kan. Itu kering jerawatnya. Jadi anaknya campur madu. Itu. Iya, yang asma itu sekalian lah saya pakein semuanya. Jadi jerawatnya kering, asmanya sudah tidak kambuh lagi. Saya juga sembuh dari asam lambung, makanya udah 3 in 1 jadinya. Terima kasih sekali loh Pak. Ceritanya ini komplit. Ini mulai dari ibu mau cerita juga, walaupun dari belakang ya, anak juga masuk dalam testimoni ini. Wah, luar biasa Pak. Sebelum saya akhiri Pak, boleh nggak? Kemarin itu ada 1 orang yang WA saya bilang gini, Bu, ini testimoni Faras, produk Faras ini luar biasa, banyak semua sakit rata-rata bisa. Ini testimoninya beneran nggak sih? Oke, sekarang saya tanya Bapak ini di live ya. Bapak ini Bapak cerita ini ada yang nyuruh, ada yang infoin nggak sebelumnya Pak? Atau Bapak sukarela ngasih tahu? Saya sebenarnya lupa juga kalau malam ini ada Zoom. Kebetulan saya buka WA,
buka WA, ada WA Beli Gede ngingetin, nah kayak saya buka, akhirnya ya sudah, karena Ibu tadi saya dengar untuk testimoni ya saya ketik aja itu, malah saya ketik 2 kali itu, pertama kan salah belum selesai saya ketik itu, saya ketik lagi di bawah lagi, jadi ada 2 gitu. Iya. Oke, ya terima kasih banyak loh Pak. Malam ini sharingnya sangat menginspirasi teman-teman yang lain. Semoga Bapak sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Pak. Amin, amin. Lanjut ya teman-teman. Saya mau pilih lagi ini yang paling pertama deh. Ibu Kesia SJ. Ini kalau dari ceritanya bagus ini ya. Semoga beliau juga bisa menginspirasi seperti Bapak Evan tadi. Mana beliau? Mungkin panitia bisa bantu. Kesia pakai set SJ. Kesia pakai set ya SJ. Halo, Ibu Kesia. Halo, bisa panitia? Masih ada? Halo? Ya, mana? Oh, Bu Kesia. Astaga. Saya lupa ingat nama Ibu. Silahkan Bu, perkenalkan diri ulang, tinggal di mana, terus ceritain ya keluhannya seperti apa. Baik. Ya, selamat pagi semuanya. Nama saya Kesia Sri Juliati. Saya tinggal di Malang. Pengalaman saya dengan Sunplus ini memang saya sejak tahun 2015 itu ibu jari kelingking tangan saya waktu itu memang disarankan untuk operasi, tapi saya takut ya. Dan saya sebentar dulu Bu. Ini panitia ada suara ketawa. Ini masuk dari luar kah atau dari Bu Kesia? Enggak, tempat saya sepi itu. Mungkin di off tolong, suaranya nggak full kita dengar Bu Kesia ini. Bantu ya panitia ya. Ibu bisa diulang. Tadi kita belum jelas dengar keluhannya. Diulang yuk. Iya. Keluhan saya itu semula ibu jarinya itu dari tahun 2015 memang susah dibuka, dan kalau sudah buka susah ditekuk, kalau sudah nekuk susah dibuka ya. Katanya dokter itu trigger finger gitu. Nah itu memang disarankan untuk operasi waktu itu, tetapi saya takut ya untuk operasi gitu. Nah waktu itu ketemu dengan sudah saya baru divaras plastik, tapi masih belum lancar gitu. Nah saat itu ketemu dengan Sunplus yang waktu pertama kali itu saya mencoba ya 1 botol gitu. Saya minum sekali minum dua tablet gitu. Nah itu selama 2 minggu gitu udah lancar ya, jadi udah bisa dibuka tutup gitu. Maksudnya digenggam terus buka itu udah lancar. Dan juga itu di lutut saya yang semula itu juga nyeri gitu ya, nyeri untuk jongkok enggak bisa berdiri, untuk naik tangga juga sakit. Nah setelah minum itu ya puji Tuhan bisa lancar juga, bisa enggak merasakan nyeri-nyeri lagi gitu. Dan juga untuk untuk di badan terasa lebih enteng dan lebih ringan, dan juga tidak pegel-pegel gitu. Dan asam lambung saya juga sekarang jarang kambuh ya. Tadinya juga asam lambung kronis, sensasi pun juga sudah minim sekali, makanya sudah jarang sekali yang muncul. Seperti itu Bu Yumi. Ibu sudah habis berapa botol Bu untuk Sunplusnya? Ya kalau sekarang saya masih rutin minum ya. Sudah habis berapa botol sama keluarga juga sih. Nggak ingat ya sampai botolnya Ibu koleksi begitu? Iya saya koleksi itu. Sama Bu, kemarin saya masuk ruangan, saya bilang sama bibi saya, Bi ini botolnya kenapa nggak dibuang gitu. Sayang Bu, karena dia bagus. Jadi kayak gini dia, kayak apa ditumpuk gitu, kayak udah tinggi, setinggi ini, astaga. Iya Bu, gimana Bu? Ada pesan buat teman-teman yang lain Bu, yang mungkin belum mencoba Sunplus?
Ya, untuk teman-teman yang lain, untuk sakit apapun cobalah Sunplus karena ini juga aman untuk pencernaan ya. Tanpa bahan kimia dan sangat bagus sekali. Iya, baik. Terima kasih ya Bu Keisha. Doa saya Ibu sehat selalu. Sampai ketemu nanti di Malang, Bu. Semoga Iya. saya bisa ikut sampai Malang. Terima kasih Bu, selamat malam. Yang terakhir ya teman-teman, ini ada Evani Veronica. Ini ada asam urat juga, biar masuk juga keluhan lain selain mah ya, biar teman-teman yang lain tahu. Tadi soalnya ada yang tanya juga terkait dengan asam urat tadi. Evani Veronica pakai V ya. Evani Veronica. Malam Ibu. Malam. Baik. Malam. Mana beliau? Ya. Wajahnya oke, baik. Ibu, mohon diperkenalkan diri, tinggal di mana dan ceritanya sesuai dengan yang Ibu ketik yuk. Ya, kameranya mohon didiamkan biar wajah cantik Ibu kelihatan. Nama saya Evani Veronica. Saya tinggal di Tarakan, Kalimantan Utara. Awalnya kan saya yang minum. Kebetulan saya juga member. Saya perkenalkan dulu atasan member saya, Lina Chandra. Kebetulan teman baik dan teman sekolah saya di Tarakan. Jadi kan awalnya saya sering terapi minyak faras. Terus saya setiap hari juga minum Kamplus. Bapaknya, suami saya kan ada gulanya agak tinggi 145 waktu itu. Kira-kira tahun 2021 kalau enggak salah. Gula darahnya 145. Habis itu sudah berat ke dokter, enggak ada perubahan. Ini agak batuk-batuk juga ini. Terus saya suruh minum Kamplus. Dia konsumsi setiap hari 3 kali 1 ya? 2 kali 1. Habis 1 botol, saya suruh cek darah lagi. Terus saya lihat cek habis itu saya suruh lihat dia punya hasil. Ternyata hasil cek darahnya itu sangat turun sekali itu. Di sini juga saya ada siapkan dia punya hasil cek darah tahun lalu dan hasil yang baru juga. Nanti buat yang mau melihat nanti hasil cek darahnya nanti bisa saya lihatkan. Itu berarti konsumsinya 2 kali 1 ya? Iya. Pagi 1, sore 1. Iya. Itu sudah habis berapa botol kelihatan Ibu langsung cek lab itu Bu? Kurang lebih 1,5 botol. 1,5. Oh, oke. Hanya Sunplus aja atau ada mengkonsumsi obat yang lain? Kalau malam di terapi sama anak saya pakai minyak faras, di terapi juga digosok dari tulang punggung. Iya, maksud saya selain produk faras ada yang lain Ibu pakai untuk suaminya? Tidak ada, cuma Kamplus sama gosok minyak faras klasik. Oke. Iya Bu, silahkan dilanjutkan ceritanya Bu. Ini saya mau perlihatkan hasilnya, boleh Bu? Supaya para yang teman-teman, ya boleh. Iya, ini hasilnya. Ini yang baru ya? Lihat kan, ini yang lama. Coba lihat, aku pakai kacamata. Sambil lihat suruh bapaknya ya Bu. Yang lama. Ini yang lama, saya kasih lihat ya. Ini ya. Hasilnya ada di situ. Sudah jelas. Ya. Saya ganti yang baru ya. Ini yang baru. Turunkan menjadi 84 ya, kelihatan. Kurang jelas Bu, nanti bisa difoto. Tapi yang jelas Ibu sudah memperlihatkan. Ya. Baik. Ini membuktikan bahwa Kamplus ini betul-betul sangat cocok dan sangat bagaimana ya bicara. Sangat bagus sekali buat yang sakit itu. Ya, oke, baik. Kalau Ibu sendiri ada cerita dari Ibu sendiri dengan Sunplus?
Saya juga ada cerita. Ya. Kaki saya 3 bulan yang lalu, jari saya ini yang jari kecilnya itu, yang ini ibu jari, terus yang tengah itu jari kaki kan. Itu kalau pas hari itu saya pergi undangan, kawinan, kakinya itu sepertinya kayak kram gitu, sampai 1 bulan sudah ke dokter, sudah dikasih obat, enggak berhenti-berhenti, enggak sakit-sakitnya enggak hilang-hilang, itu kramnya itu ada terus, rasanya kayak nyut-nyut, terus kramnya kayak gimana sakitnya itu rasanya, itu kayak kram gitu kan. Terus saya coba-coba kampus lah, kalau malam anak saya juga terapi sama minyak paras klasik. Terus saya minum kampus juga, kira-kira 2-3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan waktu itu kalau nggak salah. Ternyata hilang juga rasanya, sampai sekarang ini normal kembali sudah. Saya ke dokter kemarin habis banyak juga, nggak sembuh-sembuh. Saya cuma minum kampus, sudah sembuh. Oke. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak. Walaupun Ibu ini ceritanya agak sedikit malu ya teman-teman, tapi karena saya yakin Ibu itu dari hati kecilnya pengen cerita biar orang lain tahu gitu bahwa Ibu sudah merasakan manfaat ya. Walaupun saya tahu Ibu ini kayaknya nggak begitu bicara di depan publik itu nggak begitu ya. Cuman terima kasih loh Bu, lihat sekali ketulusan Ibu untuk bercerita pada kami semua. Jadi saya doa saya, Ibu, Bapak dan semua keluarga di sana sehat ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu. Malam. Evani Veronica. Baik, itu ya teman-teman ya. Orang-orang yang bercerita memang banyak sekali testimoni di Faras. Memang rata-rata mereka punya ketulusan untuk berbagi gitu ya teman-teman. Karena ini waktu sudah habis, tadi ada yang tanya tentang harga saya sudah ceritain di awal 145 per botol. Tapi jika teman-teman ingin mendapatkan untuk konsumsi pribadi jauh lebih murah, saran saya ikut jadi member di Faras. Bagaimana caranya? Teman-teman langsung hubungi orang yang mengajak teman-teman untuk join di Zoom ini, karena minimal untuk pribadi bisa murah gitu. Nah, untuk yang sudah merasakan manfaatnya, saran saya silahkanlah berbagi, karena apa yang teman-teman rasakan itu akan menginspirasi orang yang lain gitu kan. Ketika teman-teman menjadi member dan bisa berbagi, menjual produk Faras ini ke orang, di situ juga akan mendapatkan selisih lumayan ya. Kalau satu botol itu, kalau saya bilang dari 35 sampai 40.000 per botol tuh teman-teman. Ya, bayangkan kalau kita bisa mendampingi orang mungkin 1 hari 2 botol gitu kan. Saya pikir sangat lumayan ya, minimal untuk kita sebagai yang masih sakit akhirnya bisa membeli produk dari hasil selisih itu. Jadi minimal untuk dipakai sendiri lah kita gratis gitu pada prinsipnya gitu ya teman-teman gitu. Jadi karena waktu saya sudah habis dan kayaknya Ibu yang kita tunggu-tunggu, beliau Ibu Dr. Ami sudah hadir di ruangan Zoom ini. Sudahkah? Saya sapa dulu Ibu Dr. Ami. Beliau ini sangat cantik ya teman-teman, saya sangat kagumi sekali. Jadi orangnya lembut, tapi suka berbagi gitu. Bu Dokter, itu masih di mute. Ya. Masih di mute di bawah, Ibu. Bisa di on dulu di bawah. Bagaimana kabar Surabaya, Bu Dokter? Ya, sudah. Bu Dokter, bagaimana kabar? Nggak masuk suaranya, Bu. Suaranya belum masuk. Di mana itu terkendala? Saya tidak bisa mendengar suara Ibu. Padahal itu sudah di-unmute ya. Ya, jadi beliau ini sudah kita ajak keliling juga kemarin ya teman-teman. Bu Dokter Ami membantu kita untuk edukasi ya. Oh, sudah mau Bu Dokter? Halo, sudah? Ya, oke. Hai, apa kabar Bu Dokter? Malam semua. Selamat malam, sudah terdengar suaranya sekarang.
Kabar sehat Bu Dokter? Sehat. Baik. Terima Bagaimana kasih kabar ini. Bu Yuni, sehat? Sehat juga. Ya. Baik, teman-teman yang lain sudah menunggu Ibu Dokter nih dari tadi. Jadi untuk waktu bisa saya persilahkan Bu Dokter ya. Terima kasih Bu Yuni ya. Ya, Saya menyapa teman-teman dulu dari baik. seluruh Indonesia. Ya. Sahabat Sambas, terima kasih malam ini bisa gabung kita belajar kembali ya. Alhamdulillah. Saya tadi mendengar testimoni itu jadi terharu karena dari mulai awal diluncurkannya Sambas bulan Januari sampai sekarang bulan Juli, ternyata banyak sekali orang yang terbantu. Ya, mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu akan semakin banyak yang terbantu. Baik, untuk Bu Yuni, beliau ini adik saya yang luar biasa. Saya mengenal beliau 6 tahun yang lalu saat pertama kali bergabung di Faras, dan saya melihat pertumbuhan beliau dari segi kesehatan, kesejahteraan, kemudian leadership-nya bertumbuh sangat luar biasa, dan saya bangga sekali serta saya sangat banyak belajar dari beliau. Jadi walaupun usianya muda, tapi pengalaman beliau dalam mengembangkan bisnis ini sangat luar biasa dan teman-teman bisa belajar. Itulah kita bersyukur bisa bergabung di Faras ini ya, selain kita mendapat ilmu tentang kesehatan, mendapat kesehatannya sendiri, mendapat tambahan kesejahteraan, dan juga kita bergabung dengan lingkungan yang positif. Kita bertemu saudara-saudara dari seluruh Indonesia serta bertemu para leader yang hebat. Bersyukurlah kita bisa bergabung di Faras ini, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi agen untuk menyebarkan kebaikan. Baik, untuk menyingkat waktu ya, saya mulai aja ya. Ini webinar kita yang keberapa ya, udah kesekian kalinya. Nah, sengaja malam ini saya mengambil tema tentang penyakit asam lambung dan GERD. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena ini adalah penyakit sejuta umat. Jadi dari 10 orang yang datang ke klinik berobat ke dokter, 6 diantaranya itu menderita gangguan lambung. Jadi hampir 60%, jadi sangat banyak. Sedangkan lambung adalah sebagai alat untuk mengolah makanan, di mana makanan ini sebagai sumber energi. Jadi dapat kita bayangkan jika terjadi gangguan di lambung, maka akan mengganggu kinerja dari seluruh organ tubuh. Baik, suara saya cukup jelas ya? Ya. Baik, saya mulai aja ya untuk share screen. Sebentar ya. Mau di laser pointer? Baik. Menurut WHO, angka kejadian penyakit gangguan lambung di Indonesia ini cukup tinggi, yaitu sekitar 40,8%, dan Indonesia menempati urutan keempat dunia. Jadi cukup besar ya teman-teman.
penderita penyakit gangguan lambung di Indonesia. Dan seperti saya katakan tadi, penyakit terbanyak yang dirawat pada pasien rawat inap di seluruh rumah sakit di Indonesia itu adalah penyakit gangguan lambung. Dan penderitanya terbanyak adalah perempuan. Mungkin karena perempuan lebih banyak berpikir ya daripada laki-laki. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang lambung, kita juga harus mengetahui tentang proses pencernaan makanan. Pencernaan makanan dimulai dari mulut kita sepanjang ini ya, mulai dari yang pertama adalah terjadi penghalusan di mulut, kemudian makanan ini turun ke lambung, terjadi pemecahan makanan di lambung, kemudian turun lagi di usus, terjadi penyerapan nutrisi, kemudian makanan diserap lagi yang terakhir di usus besar, dan dipadatkan dan dikeluarkan berupa kotoran di anus. Nah, karena hari ini kita membahas tentang lambung, jadi saya akan memfokuskan pada yang nomor 2 saja. Lambung ini memproduksi asam lambung yang disebut dengan asam klorida. Fungsinya adalah membantu memecah makanan dan juga membunuh bakteri yang mungkin masuk bersama makanan ke dalam lambung, sehingga dengan adanya asam ini, bakteri itu akan mati. Tubuh kita memproduksi cukup banyak asam lambung ya teman-teman, antara setengah sampai 1,5 liter asam lambung setiap hari. Ini tergantung dari kondisi lambung, apakah berisi makanan atau tidak. Semakin banyak makanan, maka produksi asam lambungnya akan semakin banyak. Dan pH-nya ini sangat rendah, yaitu 1 sampai dengan 2. Ini berarti asam yang sangat kuat. Jadi bisa melarutkan makanan, bisa memecah daging. Bahkan kalau kita taruh logam, logam pun bisa hancur. Oleh karena itu, maka lambung ini didesain oleh Tuhan secara khusus, yaitu terdiri dari beberapa lapis yang tahan terhadap asam lambung. Di daerah selain asam lambung, di luar daerah selain lambung, maka organ kita tidak akan kuat untuk menahan keasaman dari asam lambung tersebut. Oleh karena itulah, maka pada perbatasan ini, daerah lambung ini, ada katup yang berfungsi untuk menutup supaya asam lambung itu tidak naik ke atas. Karena daerah dari esophagus ini anatominya berbeda dengan daerah lambung yang tahan terhadap asam lambung. Nanti saya jelaskan pada penyakit GERD ya. Nah, secara garis besar, penyakit gangguan asam lambung itu terbagi 2. Satu yang kita sebut dengan gangguan lambung fungsional atau anorganik. Ini hanya berupa gangguan lambung saja, tetapi belum disertai kerusakan struktur dari lambung. Ini yang biasanya kita kenal dengan penyakit dispepsia atau sakit MA. Jadi hanya berupa gangguan saja tanpa kerusakan struktur dari lambung. Kalau ini tidak diobati, maka bisa terjadi gangguan lambung yang kedua yang kita sebut dengan gangguan lambung organik. Pada gangguan lambung organik ini sudah terjadi kerusakan dari struktur lambung. Contohnya adalah gastritis, luka lambung, GERD. Nanti akan saya jelaskan di belakangnya teman-teman. Nah, sekarang ini yang akan saya jelaskan yang pertama adalah gangguan lambung fungsional atau yang biasa kita sebut dengan dispepsia. Ini menyerang sekitar 70% dari penderita gangguan lambung. Jadi yang terbanyak adalah penderita dispepsia ini. Ini sering disebut dengan sakit MA oleh orang awam. Jadi kalau orang bilang sakit apa? Sakit MA. Ya ini maksudnya adalah dispepsia. Dispepsia ini dari bahasa medis ya. MA sendiri berasal dari bahasa Belanda yang artinya lambung. Dispepsia adalah suatu sindroma atau kumpulan gejala ketidaknyamanan yang terasa di perut bagian kanan atas atau di lambung. Gejalanya antara lain mual,
muntah, kembung, bersendawa, jadi keluar banyak udara dari mulut kita. Kadang nyeri ulu hati, rasa penuh di lambung, kemudian hilangnya nafsu makan, dan kadang-kadang badan terasa lemas. Sedangkan yang kedua, yaitu gangguan lambung organik, di mana sudah terjadi kerusakan dari struktur lambung. Tadi dispepsia tadi, yaitu peningkatan asam lambung bila tidak diobati, maka perlahan-lahan akan timbul ini peradangan dari lambung yang kita sebut dengan gastritis. Jadi lambungnya mulai terasa sakit, kemudian kemerahan, bengkak. Dan ini kalau tidak diobati, maka akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu timbulnya luka. Ini, ya, mulai timbul luka. Yang tadinya hanya di permukaan, kemudian semakin lama semakin dalam lukanya. Ini seperti sariawan kalau di mulut. Ini sering disebabkan oleh kuman yang bernama bakteri Helicobacter pylori, di mana bakteri ini adalah bakteri yang tahan terhadap asam, jadi tidak mati dengan asam lambung. Kemudian dia mengeluarkan enzim protease dan urease yang bisa melubangi lambung ini. Jadi kalau lambung kita terkena bakteri ini, kemudian tidak diobati, ini perlahan-lahan bisa timbul luka yang semakin lama semakin dalam. Kalau tidak diobati lagi, maka akan semakin dalam lagi, tembus ke daerah otot dan mengenai pembuluh darah. Nah ini contoh ini ya, contoh kumannya yang bernama Helicobacter ini, teman-teman bisa lihat, dia hidup di sela-sela lambung. Nah, kalau sudah tembus ke sampai timbul perdarahan lambung, maka bisa timbul muntah yang berwarna kehitaman. Ini yang kita sebut dengan hematomesis. Jadi teman-teman harus membedakan dengan batuk darah yang berasal dari paru-paru. Kalau yang berasal dari paru-paru itu berwarna merah segar, tetapi kalau yang berasal dari lambung atau hematomesis ini berwarnanya kehitaman. Dan ini bisa keluar ke BAB kita juga berwarna kehitaman yang bentuknya seperti petis, berwarna kehitaman dan lunak. Mengapa terjadi warna kehitaman ini? Karena darah yang mengandung zat besi ini bereaksi dengan asam lambung menyebabkan warna kehitaman. Jadi teman-teman paham ya bagaimana membedakan. Kalau ada orang muntah darah, teman-teman bisa lihat warnanya hitam atau enggak. Kalau hitam berarti kemungkinan dari lambung. Kalau berwarna merah segar, kemungkinan dari paru-paru. Nah, untuk mudahnya seperti itu, walau nanti perlu pemeriksaan tambahan. Kalau yang sudah bocor ini sudah terjadi perdarahan tidak diobati lagi, maka asam lambung ini bisa tembus ke mana? Ke rongga perut. Ini yang kita sebut dengan peritonitis. Ini adalah keadaan darurat teman-teman karena asam lambung yang menyebar, kemudian makanan yang tidak steril, ini bisa menyebabkan peradangan dari seluruh rongga perut dan ini bisa menyerang ke organ-organ lain, ke usus besar, ke lever, ke kemanapun yang ada di rongga perut dan ini bisa jika tidak ditangani dengan cepat bisa menimbulkan kematian. Jadi kalau pada terjadinya kebocoran lambung biasanya dilakukan operasi segera. Oleh karena itu teman-teman jangan meremehkan gangguan lambung ya. Seolah-olah sepele, tetapi jika tidak diobati dengan benar, ini bisa merambat menjadi penyakit yang lebih berat. Demikian pula kalau luka lambung ini tidak diobati dengan benar, lama-lama bisa bermutasi menjadi prekanker. Sel-selnya berubah menjadi apa? Sel yang mulai menunjukkan tanda-tanda keganasan. Dan ini bisa berubah menjadi kanker lambung. Nah, itulah perjalanan dari penyakit lambung yang organik. Dan salah satu yang sering terjadi adalah GERD, yaitu gastroesophageal reflux disease. Nah, ini juga termasuk penyakit yang sering terjadi. Nah, sekarang kita bahas ya tentang GERD. Teman-teman sering menyebut GERD. Apa sih GERD itu? Dari kata-katanya sendiri,
gastroesophageal reflux disease, yaitu suatu sindrom atau kumpulan gejala di mana asam lambung dan isi perut mengalir kembali ke kerongkongan atau esophagus. Ini ya teman-teman. Jadi dalam keadaan normal, pada saat makanan selesai kita punya di mulut, maka makanan ini akan turun ke esophagus, ke kerongkongan. Jadi hasil pencernaan itu akan masuk ke dalam lambung untuk menjadi proses yang kedua, yaitu proses pemecahan makanan. Pada saat dari esophagus masuk ke lambung, ini melalui yang namanya sphincter, namanya katup. Katup yang membatasi antara kerongkongan dengan lambung. Dalam keadaan normal, katup ini akan menutup. Ini untuk mencegah supaya asam lambung yang sangat asam ini tidak masuk ke kerongkongan, karena ini berbahaya, bisa merusak kerongkongan, karena kerongkongan anatominya ini berbeda dengan lambung yang tahan terhadap asam. Ya, jadi dalam keadaan normal, ini akan tertutup katupnya. Tetapi pada suatu sebab, asam lambung ini dan makanan yang bercampur dengan asam lambung ini bisa terbalik, bisa reflux, naik ke atas. Ini biasanya karena terjadi gangguan penutupan dari katup. Bisa karena sebab misalnya karena merokok atau penyebab yang lain. Akibatnya apa? Karena asam lambung ini sangat asam dan sifatnya panas membakar, maka naiknya asam lambung ini juga menimbulkan rasa panas yang seperti terbakar di daerah esophagus, daerah kerongkongan ini, daerah dada, yang kita kenal dengan istilah heartburn. Rasa seperti jantung yang terbakar, dada yang terbakar di daerah kerongkongan, di daerah esophagus. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi ini adalah kondisi normal, katupnya itu harus tertutup, tetapi pada GERD ini terjadi katup terbuka sehingga asam lambung ini dan makanan naik ke atas. Akibatnya apa pada saat terjadi asam lambung ini naik ke atas? Yang pertama, tentu terjadi kerusakan di daerah esophagus. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kerongkongan ini tidak didesain untuk menampung asam lambung. Jadi akan timbul kerusakan. Yang kedua, asam lambung ini bisa naik ke atas, bisa ke mulut, itu bisa menimbulkan kerusakan gigi kita menjadi keropos karena asam lambung kan sifatnya asam, melarutkan, bahkan bisa menghancurkan tulang maupun kalsium yang ada di gigi. Bisa menyebabkan masuk ke telinga, menimbulkan gangguan telinga, atau bahkan ke tenggorokan dan ke paru-paru, menimbulkan sesak nafas, asma, kemudian penyempitan dari paru-paru, juga bisa menimbulkan hoarse itu suara yang keras, kemudian juga menimbulkan penyumbatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, GERD ini tidak bisa kita remehkan, karena jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan komplikasi ke berbagai area di sekitar mulut dan telinga. Jadi makanya biasanya orang dengan GERD, mereka sering tidak sadar datang ke dokter THT dengan keluhan gangguan di telinga maupun di mulut. Tapi ternyata setelah diperiksa lebih lanjut, itu asalnya adalah dari GERD. Ya. Sampai sini jelas ya teman-teman. Jadi GERD ini juga tidak bisa kita remehkan karena akan menimbulkan gangguan yang lebih parah jika tidak ditangani dengan baik. Nah, salah satu pemeriksaan yang dibutuhkan untuk kita memeriksa ini terkena GERD atau enggak, salah satunya dengan endoskopi. Endoskopi ini berupa alat yang fleksibel ya, seperti kabel gitu. Di dalamnya itu ada kamera. Kamera ini bisa dimasukkan untuk melihat esophagus, untuk melihat kerongkongan kita, benar nggak kita menderita GERD. Dalam keadaan normal, esophagus kita ini bentuknya seperti ini. Jadi licin, kemudian tidak berwarna kemerahan, tetapi berwarna pucat, gini ya, garis-garisnya halus, dan katupnya ini kecil.
katup yang menghubungkan antara kerongkongan dengan lambung ini kecil, tertutup, dan hanya terbuka pada saat makanan lewat. Tetapi pada penderita GERD, katup ini terbuka, melebar, kemudian karena asam lambung ini terjadi reflux naik ke atas, maka menimbulkan apa? Kerusakan di esofagus. Esofagus yang tadinya normal ini ya, berwarna keputihan, licin, berubah menjadi, karena terkena asam lambung tadi, berubah menjadi kemerahan, kemudian katupnya sendiri juga berubah menjadi melebar, ada iritasi, ada kerusakan di daerah esofagus, dan ini sangat sakit, menimbulkan rasa seperti terbakar. Dan kalau kita teruskan lagi sampai atas, bisa kelihatan kerusakan-kerusakan di daerah mulut maupun telinga. Ya, sampai sini teman-teman cukup jelas ya. Nanti bisa kita lihat di videonya, nanti akan saya putarkan supaya teman-teman bisa lebih paham. Nah, kenapa seringkali kita sulit membedakan antara GERD dengan serangan jantung? Ini mirip, kadang-kadang orang ini sering keliru. Ini saya ini kok rasa seperti terbakar ya di daerah dada, nyeri dada. Ini saya menderita GERD atau serangan jantung. Orang sering salah kaprah. Kadang serangan jantung dianggap GERD atau GERD dianggap serangan jantung. Nah, memang gejalanya ini sangat mirip. Orang sering sering keliru, dan penanganannya kalau keliru juga akibatnya bisa fatal ya teman-teman. Jadi untuk membedakannya gampang-gampangannya ini saya kasih tips. Walau untuk pemeriksaannya yang lebih lanjut, itu ada pemeriksaan lebih lanjut, tetapi untuk gampangannya gini, bagaimana kita membedakan antara ini GERD atau serangan jantung? Pada GERD, itu lokasi nyerinya itu terbatas di daerah dada. Kalau pada serangan jantung, selain di daerah dada, itu juga menjalar di daerah lengan, kemudian punggung, lengan kiri, leher, dan tidak hilang dengan istirahat. Lalu tips yang kedua, coba diberi dengan antasida. Kalau GERD, biasanya dengan diberi antasida itu gejala mereda. Tetapi jika ternyata gejalanya tidak mereda, tetapi bertambah hebat, kita curiga itu penyakit jantung, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mencegah serangan yang lebih fatal. Mengapa ini bisa mirip gejalanya? Karena persarafan yang mensarafi antara jantung dan lambung ini sama. Jadi semuanya ini dipersarafi oleh nervus vagus atau yang kita sebut juga dengan saraf ke-10 atau nervus ke-10. Ini ya teman-teman. Ini adalah nervus vagus yang keluar dari otak, kemudian turun ke bawah, ini mempersarafi jantung dan lambung. Persarafannya sama. Jadi gangguan pada lambung itu sering menimbulkan juga gangguan pada jantung. Gangguan pada jantung juga sering menimbulkan gejala pada lambung. Jadi ini juga tumpang tindih. Oleh karena itu kita harus waspada dan membedakannya. Ya, sampai sini. Ini kenapa saya beri tips seperti ini. Karena sangat penting untuk kita menyelamatkan pasien dalam keadaan darurat. Apalagi kalau terjadi serangan jantung. Prognosanya berbeda. Prognosa itu kemungkinan hidup berbeda. Semakin kita paham dan semakin pasien ini tertangani dengan baik, maka angka harapan hidupnya untuk tertolong akan semakin besar. Sekarang kita lihat videonya ya. Minta tolong panitia untuk memutarkan videonya. When you eat, food passes from your mouth into your esophagus, a muscular tube that leads to your stomach. Nah, ini Your esophagus is a makanan ring of keluar muscle at the end, turun dari called the esofagus lower dalam keadaan esophageal normal sphincter. akan It masuk opens to ke let food into your lambung stomach. dan kemudian dipecah di Normally, it lambung. stays closed
To prevent Dalam stomach keadaan normal, contents from sphincter going ini back up into your tertutup, esophagus. tidak terbuka, sehingga makanan yang bercampur dengan asam lambung If the ini sphincter doesn't close all hanya the way, berada di sini. gastroesophageal reflux or Tetapi GERD jika can terjadi GERD, di mana katup ini A weak or terbuka, relaxed sphincter allows the contents of your di stomach mana to katupnya ini reflux longgar, or maka leak back makanan yang into bercampur your dengan asam esophagus. lambung ini bisa naik ke atas. Acid in the stomach contents Dan irritates your akibatnya apa? esophagus. Daerah This kerongkongan can ini cause a akan painful, timbul iritasi burning seperti yang feeling in saya your sebutkan chest tadi. called heartburn Timbul or rasa acid seperti indigestion. terbakar di daerah It's common to sini, have di daerah gastroesophageal reflux kerongkongan. once in a while. However, if it happens more than twice a Dan week ini for a serangan few weeks, ini you may have a bisa more serious berulang-ulang. condition called Ditegakkan bila serangan ini gastroesophageal lebih reflux dari 2 disease, atau 3 also kali known as dalam GERD. seminggu, kita curiga bahwa ini terjadi GERD. If left untreated, Nah, GERD can lead to jika tidak complications ditangani over dengan time. baik, For lihatlah ini example, teman-teman di you may daerah develop kerongkongannya esophagitis, bisa terjadi where the lining of the peradangan di esophagus daerah becomes kerongkongan, inflamed or irritated. terjadi Your luka-luka, esophagus may become too kemudian narrow, which is a lama-lama condition called ini akan esophageal menyempit stricture. kerongkongannya karena GERD terjadi may cause you to sikatrik. breathe stomach acid into your Juga asam lungs. lambung yang This can keluar lead to ini bisa respiratory mengenai problems such as paru-paru, bisa asthma, menyebabkan chest asma, congestion, hoarseness, kemudian wheezing, laryngitis, dada terasa and pneumonia. bengkak, sesak napas, radang tenggorokan, dan lain sebagainya. Juga radang telinga dan juga gangguan gigi seperti yang saya sebutkan tadi. Cukup jelas ya? Oke. Sini. Sebentar ya teman-teman. Baik, maaf ada kendala teknis tadi. Baik, untuk obat-obat dari GERD dan MAH itu saya tidak bahas untuk medisnya, tapi saya akan lebih banyak membahas tentang gaya hidup yang harus kita perbaiki pada penderita GERD. Kenapa? Karena ini sangat penting. 80% penderita penyakit dispepsia dan juga GERD itu dipengaruhi oleh gaya hidupnya. Jadi tentu ini yang harus kita perbaiki. Saya akan menjelaskan sedikit
pelan-pelan, ini karena ini hal yang sepele tapi penting. Ya, pola makan kita harus kita atur. Kita sebaiknya makan teratur setiap hari di jam yang sama. Kenapa saya sebutkan di jam yang sama? Misalnya kita makan 3 kali sehari. Usahakan di jam yang sama, misalnya pagi jam 8, jam 12, kemudian jam berapapun yang Anda tentukan, usahakan sama. Kenapa? Ini untuk melatih tubuh kita supaya sistem persarafan di tubuh kita itu mempersiapkan untuk mencerna makanan pada jam yang sama dengan memproduksi asam lambung yang juga terukur. Tetapi kalau kita makan tidak di jam yang sama, walaupun misalnya sama-sama 3 kali, tubuh kita akan bingung. Tubuh kita ini akan lebih kesulitan untuk mempersiapkan tubuh untuk mencerna makanan. Sedangkan pada penderita GERD, kita perlu sekali untuk mencegah supaya asam lambung ini tidak terlalu banyak diproduksi, tetapi bisa tetap digunakan untuk mencerna makanan. Ya, jadi teman-teman paham ya kenapa sebaiknya makan di jam yang sama. Usahakan disiplin makan di jam yang sama. Kemudian makanan sebaiknya terbagi dalam beberapa porsi yang kecil, 5 atau 6 porsi. Jadi misalnya teman-teman biasanya makan 3 kali porsi besar. Ini bisa dibagi menjadi porsi yang lebih kecil-kecil, 5 atau 6 kali. Misalnya 3 kali makan kecil, makan besar, kemudian di sela-selanya bisa ditambahin snack yang lebih kecil, jadi jumlahnya bertambah. Ini tujuannya adalah supaya produksi asam lambung itu tidak bertambah banyak dan berlebihan. Kemudian kita juga bisa puasa sesuai dengan kepercayaan teman-teman. Bisa puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, atau puasa intermittent di jam-jam tertentu. Mengapa puasa ini bisa membantu untuk penderita dispepsia maupun GERD? Seringkali pasien-pasien saya cerita kalau mereka berpuasa di bulan Ramadan justru GERD-nya itu tidak kumat. Kenapa? Karena pada saat kita berpuasa itu kita itu makan di jam yang tertentu. Kita pagi kita sudah niatkan untuk berpuasa. Jadi niat ini penting ya teman-teman. Kita niat untuk puasa, kita berdoa sebelum kita berpuasa, itu kita sebetulnya mempersiapkan sistem persarafan tubuh kita untuk pada jam tersebut memproduksi asam lambung. Dan pada saat jam yang lain, asam lambung di stop. Itu adalah fungsinya kita niat untuk berpuasa. Kemudian kita berbuka maupun sahur di jam yang sama. Nah, ini juga membantu mengatur irama pelepasan dari asam lambung di tubuh kita. Lalu pada saat kita puasa juga, itu kita makannya kan pada saat kita berbuka puasa tidak langsung makanan besar, tetapi makanan kecil. Nah, ini fungsinya juga mempersiapkan lambung untuk tidak kaget, tidak langsung mencerna makanan yang besar, tetapi kita berbuka puasa dengan misalnya dengan kurma dulu, kemudian dengan air hangat yang manis. Ini mempersiapkan lambung untuk mencerna makanan dengan lebih baik. Nah, oleh karena itu puasa adalah salah satu yang disarankan untuk kita untuk mengurangi gejala GERD. Selain itu juga hindari makanan yang pedas, asam, berminyak, berlemak, dan juga makanan yang bisa menghasilkan gas lambung. Contohnya kubis itu ya. Kemudian gluten itu tepung terigu yang susah dicerna, itu juga bisa menghasilkan asam lambung. Kemudian makanan berbagai jenis makanan pengawet, perisa itu juga bisa menimbulkan asam lambung yang lebih meningkat. Serta hindari minuman alkohol, minuman bersoda, kopi, teh, ataupun semua makanan dan minuman yang bisa meningkatkan asam lambung. Serta ini nih yang sering kita lakukan ya, apalagi di zaman yang sangat padat aktivitas. Kita sering makan itu tidak konsentrasi makan, tetapi makan dengan apa? Dengan main HP, dengan melihat TV, atau mengerjakan yang lain. Kita pikirnya, sambil makan, kan lumayan nih bisa sambil mengerjakan yang lain.
Tapi ternyata teman-teman hal itu tidak baik. Mengapa? Karena, ini saya jelaskan ya, pada saat kita melakukan multitasking itu, tubuh kita itu bingung sebetulnya. Sistem persarafan tubuh kita ini bingung. Di dalam tubuh kita ada dua sistem persarafan. Satu, sistem saraf simpatik, yang satunya lagi kebalikannya, sistem parasimpatik. Fungsi dari sistem simpatik ini kita akan aktif pada saat kita melakukan pekerjaan. Contohnya main HP, mengerjakan tugas. Ini sistem simpatik kita yang aktif. Sedangkan kalau kita makan, itu yang aktif adalah sistem yang kebalikannya, sistem parasimpatik. Di mana dua saraf ini kerjanya saling bertentangan. Kalau saraf simpatik itu fungsinya adalah memperlambat kerja dari pencernaan, efeknya. Tetapi pekerjaan kita cepat, tetapi pencernaan kita melambat. Nah, itulah sebabnya mengapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk multitasking. Karena pada saat kita multitasking, kita tidak konsentrasi untuk makan. Yang terjadi adalah apa? Sistem pencernaan kita melambat. Ludah kita berkurang. Enzim-enzim di tubuh kita juga berkurang. Akibatnya apa? Akan terjadi gangguan lambung. Pada saat terjadi gangguan lambung ini, sistem pencernaan kita berkurang asam lambungnya. Tubuh memberi sinyal lagi nih, wah ternyata asam lambungnya kurang. Memberi sinyal ke otak untuk lebih banyak lagi memproduksi asam lambung. Akibatnya apa? Akibatnya yang asam lambung ini yang sudah banyak akan diproduksi. Yang sedikit kemudian tubuh memberi sinyal, maka tubuh akan memberi sinyal untuk memproduksi asam lambung lebih banyak lagi. Akibatnya apa? Asam lambung akan meningkat luar biasa. Oleh karena itu, jangan melakukan multitasking pada saat kita makan. Hentikan semua kegiatan khusus untuk kita makan. Minimal 10 atau 15 menit. Konsentrasi untuk makan, hentikan semua kegiatan, hentikan HP, hentikan menonton televisi ataupun apapun kegiatan yang lain. Lakukan makanan, kita makan dengan konsentrasi, dengan santai. Karena yang bekerja adalah sistem parasimpatik kita. Sistem saraf yang memang untuk membantu pencernaan dan istirahat. Di mana ini berfungsi untuk menstimulasi saluran pencernaan dan juga membantu tubuh kita menstimulasi kelenjar ludah maupun enzim-enzim yang lain. Jadi ini ya teman-teman, sepertinya sepele kita melakukan beberapa hal secara bersamaan, tetapi efeknya adalah kita mengganggu sistem pencernaan kita, dan ini adalah salah satu sebab di mana timbul gangguan pencernaan. Salah satunya adalah GERD. Nah, lalu tips yang lain, usahakan pada saat kita mengunyah makanan, lakukan dengan halus sebelum ditelan. Ini juga fungsinya adalah mengurangi produksi asam lambung kalau makanan kita halus pada saat masuk lambung. Kalau makanan kita masih kasar, lambung juga akan memberi sinyal ke otak, ini nih makanannya masih belum dicerna. Jadi otak akan memberi perintah pada lambung untuk menghasilkan asam lambung yang lebih banyak lagi. Akibatnya apa? Pada penderita GERD, ini akan semakin banyak asam lambung yang diproduksi. Dan stop makan 2-3 jam sebelum tidur. Ini untuk memberi kesempatan lambung kita untuk istirahat, dan jangan rebahan setelah makan karena apa? Akan menyebabkan reflux dari makanan itu ke atas lagi, jadi memperparah penderita GERD. Juga stop obat-obatan yang bisa menyebabkan iritasi dari lambung, misalnya obat-obat untuk mengurangi nyeri, kemudian vitamin yang mengandung zat besi. Ini juga akan menyebabkan iritasi dari lambung, juga vitamin C pada saat kita masih menderita sakit asam lambung, GERD, sementara di stop dulu untuk vitamin C-nya sampai kita benar-benar sembuh. Kita boleh mengkonsumsi buah yang bisa menurunkan asam lambung, misalnya semangka, timun, pisang, pepaya, dan juga air kelapa muda itu sangat bagus untuk menetralisir asam lambung yang berlebihan. Nah, ini juga penting. Kita mengatur pola pikir kita, manajemen stres.
Kenapa? Karena ternyata stres ini juga bisa menimbulkan peningkatan asam lambung di lambung kita. Kita bisa bergabung dengan komunitas yang positif, seperti komunitas dari teman-teman parasinnya, Reservoir Paras. Kita bisa baca buku motivasi, berbanyak ibadah, meditasi, tertawa 15 menit sehari, senyum 20 detik. Karena GERD ini berkorelasi dengan kecemasan atau overthinking. Dan pola tidur, kita harus cukup tidur yang berkualitas, serta gunakan bantal yang lebih tinggi untuk mencegah refleks asam lambung pada penderita GERD. Kalau kita berolahraga, usahakan 1 jam setelah makan supaya tidak ada terjadi refleks dari makanan ke kerongkongan kita. Serta ini juga penting, berhenti merokok. Karena perokok ini menurut penelitian, serta alkohol ini juga menyebabkan katup sphincter tadi ya, katup esofagus tadi itu menjadi longgar karena terjadi kerusakan oleh radikal bebas. Juga gunakan pakaian yang nyaman, longgar, dan tidak menekan perut. Kalau perlu nggak usah pakai sabuk, biarkan aja tanpa sabuk supaya tidak menekan perut kita, dan kelola berat badan. Karena ternyata berat badan yang berlebihan itu bisa memicu terjadinya GERD. Serta cek kesehatan secara berkala. Bila perlu, kita bisa berkonsultasi kepada tenaga ahli, yang dimana tenaga ahli ini akan memberikan saran yang sesuai untuk teman-teman jika keadaan teman-teman memang membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Dan ini adalah yang nomor 6 ini adalah favorit saya, minum Sunplus dan balur minyak paras secara rutin dan teratur setiap hari. Nah, tadi dari testimoni tadi banyak sekali teman-teman yang mengatakan bahwa asam lambungnya sembuh karena minum Sunplus, kemudian juga karena dibalut dengan minyak paras. Ini memang benar. Dari pengalaman saya selama bergabung di Paras ya, lebih dari selama 6 tahun ini, banyak sekali kesembuhan yang terjadi karena dibantu dengan minyak paras klasik dan sekarang ditambah dengan Sunplus. Karena ini adalah kombinasi yang sangat baik untuk membantu penyembuhan dari dalam dan dari luar. Sunplusnya ini dari dalam, sedangkan parasnya dari luar. Untuk teman-teman yang baru bergabung, apa sih Sunplus itu? Saya jelaskan ya. Sunplus ini adalah suatu super antioksidan yang terdiri dari sinergi 4 tanaman herbal multikhasiat yang sudah terbukti secara turun-temurun berkhasiat. Yang pertama adalah kulit manggis. Di dalamnya terdapat zat yang bernama santon. Santon ini adalah antioksidan yang sangat tinggi, yang sangat baik untuk kesehatan. Kemudian yang kedua adalah buah amla, di mana ini juga disebut sebagai buah dari surga, karena kandungannya zat aktifnya yang luar biasa baik untuk kesehatan. Kemudian meniran. Meniran ini secara klinis sudah teruji untuk membantu kesembuhan pasien, serta daun murbe yang sangat banyak khasiatnya. Ini Sunplus ini sudah mendapat izin edar BPOM serta mendapat sertifikat halal dari MUI. Nah, banyak jurnal yang menjelaskan tentang kandungan dari 4 macam tanaman super herbal tadi ya. Banyak sekali ini saya masukkan beberapa jurnal, baik dari kulit buah manggisnya, kemudian amla, kemudian kandungan buah meniran, kandungan buah murbe, dan berbagai jurnal yang menjelaskan tentang manfaat dari buah-buah tersebut. Teman-teman bisa membaca jurnalnya, ini tulisannya kecil, nggak apa-apa. Saya rangkum yang berhubungan dengan GERD dan asam lambung. Dari 4 tanaman tersebut, 4 herbal tersebut,
kita bisa mendapatkan manfaat ini yang saya ringkas. Jadi yang pertama sebagai super antioksidan, yaitu untuk penangkal radikal bebas. Karena seperti yang kita tahu tadi, bahwa salah satu penyebab dari terjadinya kerusakan pada katup sphincter tadi ya, katup esofagus, itu adalah radikal bebas. Jadi samples ini berfungsi untuk mengurangi radikal bebas sebagai penyebab terjadinya GERD. Kemudian juga mengurangi peradangan karena mempunyai sifat antiinflamasi, kemudian mengurangi nyeri, meningkatkan imunitas tubuh karena mempunyai efek imunostimulator, terutama pada daun meniran ya. Daun meniran ini sudah digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit karena sifatnya meningkatkan imun tubuh. Contohnya pada masa COVID ini ya, digunakan di berbagai rumah sakit untuk salah satu terapi COVID, dan rata-rata pasien menunjukkan hasil yang signifikan. Efek lain dari keempat tanaman ini adalah detoksifikasi tubuh, mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita, memperbaiki kualitas tidur kita, di mana tadi saya sebutkan bahwa salah satu yang bisa memperbaiki GERD kita adalah memperbaiki kualitas tidur. Kemudian juga mempunyai efek gastroprotektif, yaitu melindungi organ lambung, mengurangi juga gejala gangguan lambung, juga sebagai anti kembung, sebagai sitoprotektif, yaitu melindungi sel-sel tubuh kita dan juga sel lambung tentunya dari berbagai kerusakan, serta mempunyai sifat sebagai anti kanker. Nah, salah satu komplikasi tadi yang dari gangguan lambung yang tadi yang organik, yang dimana terjadi kerusakan dari lambung dan bisa bermutasi menjadi kanker. Nah, dengan kita rutin mengkonsumsi ini mencegah, salah satu cara untuk mencegah mutasi tersebut. Sedangkan kalau varas klasik, ini juga favorit saya. Teman-teman bisa membalurkan di area yang bermasalah ya, dari seluruh, nanti saya jelaskan di belakang. Ini juga sangat penting kita untuk membalurkan, karena apa? Memiliki berbagai macam khasiat. Di antaranya adalah memiliki kandungan 108 jenis tanaman herbal untuk membantu penyembuhan penyakit termasuk GERD. Kemudian keuntungan lainnya adalah melalui sistem transdermal yang berperan nano sehingga mudah diserap tubuh. Pada pasien-pasien dengan gangguan lambung ataupun GERD ataupun gangguan lambung yang lain di mana mungkin pada saat ini belum bisa mengkonsumsi samples karena masih ada gangguan, maka dengan kita membalur minyak transplantasi ini adalah salah satu terapi yang tidak melalui sistem pencernaan kita, tetapi melalui sistem kulit kita. Jadi sambil menunggu gangguan di lambung sembuh, ini bisa kita balurkan. Ini adalah salah satu keuntungan dari kita menggunakan minyak varas klasik. Selain itu juga merangsang keluarnya neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah yang dikeluarkan oleh otak kita yang sifatnya mirip dengan hormon dan berfungsi mempercepat kesembuhan. Di antaranya adalah serotonin, dopamin, oksitosin, dan endorfin, serta membantu mengembalikan keseimbangan metabolisme dan energi tubuh kita. Nah, bagaimana cara minumnya untuk samples? Diminum 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan dan rutin setiap hari. Karena ini bukan obat ya teman-teman. Samples ini adalah suplemen, sifatnya sebagai tambahan, adjuvan, sebagai jamu yang berfungsi meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi beda dengan obat. Kalau obat sekali kita minum langsung bereaksi, tetapi kalau samples ini bereaksi secara perlahan-lahan, mirip seperti makanan yang akan memberikan reaksi sesudah kita makan secara teratur. Saran saya, usahakan minimal kita mengkonsumsi 3 bulan. Sesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya pasien dalam kondisi misalnya lambungnya agak kurang enak, boleh lebih jarang atau menunggu sembuh dulu. Kenapa kita ambil waktu 3 bulan? Karena sel tubuh kita itu beregenerasi setiap 30 hari. 30 hari itu lapisan yang bawah, kemudian akan naik ke atas, dan dalam 3 bulan akan berganti menjadi sel yang baru. Dan 3 bulan itu waktu yang tidak terlalu lama maupun tidak terlalu singkat untuk mengevaluasi dari perkembangan kesehatan kita. Jadi 3 bulan itu saran saya, usahakan
konsumsi Sunplus selama 3 bulan sambil mengevaluasi perkembangannya. Dan kalau memakai Faras klasik natural oil, jangan lupa balurkan kepada di area-area tertentu, di mana bisa kita balurkan 2 atau 3 kali sehari di telapak kaki dan sela-sela jari kaki, kemudian tulang belakang, mulai dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, 2 atau 3 kali sehari, dan kemudian pada daerah yang bermasalah, 3 atau 5 kali sehari, bahkan boleh tiap jam. Kalau pada penderita GERD dan gangguan asam lambung, daerah yang bermasalah berarti daerah mana? Daerah lambung. Jadi teman-teman bisa membalurkan di daerah lambung, kemudian punggung, perut, itu bisa lebih sering daripada daerah yang lain. Dan jangan lupa minum air hangat 1 atau 2 gelas setelah dibalut, selain berfungsi untuk menghilangkan racun-racun yang ada di tubuh kita, juga membantu mengurangi asam lambung yang ada di tubuh. Berjemur sinar matahari setiap pagi juga akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan balur secara rutin setiap hari, anjuran saya minimal 3 bulan. Tetapi pengalaman saya sih sebelum 3 bulan itu rata-rata sudah menunjukkan kesembuhan yang luar biasa, menunjukkan perbaikan yang luar biasa. Kalau kita hitung kebutuhan Sunplus, kalau kita konsumsi sehari 3 kali 1, maka dalam 1 bulan kita membutuhkan kira-kira 3 botol. Demikian pula dengan minyak parasnya. Nah, kita seringkali berinvestasi untuk melindungi orang-orang yang kita cintai untuk masa depan, dengan berinvestasi pada mungkin rumah, tanah, logam mulia sebagai tabungan di masa depan. Tetapi kita lupa bahwa investasi yang paling baik adalah investasi di bidang kesehatan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus rajin merawat kesehatan kita. Dan investasi yang terbaik adalah Sunplus dan Faras Classic Natural Oil untuk menjaga kesehatan kita. Karena tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti apa-apa. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan bagi yang teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Baik, kita utamakan tentang lambung, tetapi jika ternyata ada yang tentang yang lain, boleh. Dan kalau teman-teman misalnya untuk webinar berikutnya ada usul, ingin webinar tentang apa, boleh tulis di kolom chat ya, untuk kita pertimbangkan apa yang akan kita tampilkan di webinar berikutnya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Bu Yuni untuk membuka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Oke, terima kasih Bu Dokter. Ini kayaknya pada semangat nih Bu Dokter. Banyak yang tanya, apakah kita bisa langsung Bu Dokter mulai? Ya, saya ambil dari bawah dulu ya Bu Dokter. Itu tadi Farah salah satu bisa untuk menterapi. Maaf Bu Dokter, apakah dioles saja bisa menyembuhkan? Maaf, ini kan biasanya obat diminum dari Pak Nedi. Silakan Bu Dokter. Ya, ini rupanya Pak Nedi ini salah paham ya. Yang dioles itu minyak parasnya. Kalau untuk Sunplusnya ya tetap diminum. Nah, tetapi untuk meminum ini kita melihat kondisi pasien. Misalnya ada keadaan serangan akut nih, rumahnya lagi kemar, sakit, ya ditunda dulu untuk minum Sunplusnya sampai kondisinya membaik. Yang bisa kita lakukan, kita balur minyak paras untuk di daerah lambung dan area yang wajib. Sesudah semakin membaik, Sunplus pelan-pelan boleh kita minum. Tetapi jika hanya ternyata gangguan fungsional saja, hanya gejala saja tanpa ada kerusakan dari lambung, Sunplus boleh kita minum langsung.
untuk mengurangi gangguan tersebut. Ya, baik. Ini kayaknya banyak yang bertanya. Mungkin kita Ya. lebih cepat, Bu Dokter ya. Ya. Apakah GERD bisa menyebabkan tekanan darah rendah, Ibu? Biasanya untuk GERD itu korelasinya dengan dengan pasien-pasien dengan tekanan darah rendah. Ini dari penelitian rata-rata biasanya begitu. Dan bisa kita sebutkan tadi ya, lambung itu fungsinya adalah sebagai salah satu organ pencernaan yang utama. Tentu jika ada gangguan di lambung, proses pencernaan ini tidak bisa berjalan dengan sempurna. Akibatnya apa? Pasokan nutrisi di tubuh kita juga akan kurang. Otomatis tekanan darah kita bisa berkurang, pasokan energi kita bisa kurang. Kita akan mudah merasakan lemas. Oleh karena itu lambung perlu diperhatikan dan diperbaiki supaya bisa berfungsi dengan normal. Jadi penjelasannya seperti itu ya. Oh iya, gitu ya. Saya juga baru tahu nih. Wah, semangat. Berarti sering-sering balur itu Bu Dokter ya, membantu Ya, juga bisa. ini Dari aroma juga membantu itu Bu iya, Dokter. betul Itu, karena ya. betul karena aroma ini secara psikologis akan mempengaruhi sistem psikologis kita karena mempunyai efek relaksasi dan itu juga bisa mempercepat kesembuhan, membuat pasien GERD yang nyeri itu menjadi rileks, sistem parasimpatis juga akan bekerja dengan lebih baik, tidur kita akan menjadi lebih nyenyak. Jadi ini adalah kombinasi yang sangat luar biasa dari luar dan dari dalamnya, ya. Ya. Oke, lanjut Bu Dokter. Apakah GERD bisa bikin jantung berdebar? Kayak tadi sudah dijawab. Mungkin Ya, singkat Bu Dokter. Bisa, karena apa? Sistem persarafannya adalah sama antara lambung dan jantung. Seperti yang saya bilang tadi ya, persarafi oleh nafas ketujuh dengan gejala-gejala yang mirip. Ya, saya kena GERD, asam lambung naik. Bukan hanya bagian dada, wajah juga ikut panas. Tapi sekarang nggak kambuh lagi sejak pakai Faras dan Samples. Wah, itu testimoni Bu Dokter. Iya. Ya, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Itu tadi dari Ili Chandra tadi. Berarti kalau mau puasa, bagaimana caranya untuk pasien MAH, Bu Dokter? Dari Acer. Untuk puasa? Ya. Maksudnya ini puasa dengan pasien dengan GERD ya? Ya. Ya. Sebetulnya biasa aja. Jadi yang seperti yang saya sebutkan tadi, pada pasien GERD yang paling penting adalah pengaturan dari jam makan yang teratur, kemudian porsinya menjadi lebih sedikit. Nah, dengan kita berpuasa, jamnya kan menjadi lebih teratur ya. Pada saat jamnya kita tentukan, kita mau puasa jam berapa dan kita buka jam berapa. Berapa banyak porsi yang akan kita makan. Kemudian juga aktivitas-aktivitasnya kita batasi dan makanan-makanan yang bisa merangsang terjadinya asam lambung juga kita batasi. Itu jadi prinsipnya sebetulnya sama saja antara orang yang berpuasa biasa maupun yang berpuasa maupun yang menderita GERD. Karena kalau kita persiapkan dengan baik, tubuh kita, sistem persarafan kita juga akan mempersiapkan tubuh kita untuk memproduksi asam lambung sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya juga punya cerita Bu Dokter. Kapan hari itu ada customer saya waktu bulan puasa kemarin itu saya tanya bagaimana kabarnya Bu. Baru kali ini saya bisa berpuasa katanya. Sebelumnya nggak pernah bisa berpuasa karena dibantu dengan Samples dan Faras saya baru bisa berpuasa katanya. Jadi sebelum puasa dan setelah buka itu diminum Samplesnya. Pas puasa kan bisa tinggal balur katanya Bu Dokter. Betul. Ya, jadi pada saat buka puasa kita minum Samples, kemudian saat sahur juga minum Samples, dan sebelum tidur dibalur minyak Faras. Itu akan menjadi kombinasi yang luar biasa. Betul. Ya, ini bagus nih pertanyaannya Bu Dokter dari Pak Gasali. Tadi Bu Dokter menjelaskan untuk nggak boleh makan asam. Nah, Samples itu kan ada ekstrak manggi sama amla. Itu kan mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Nah, gimana tuh Bu Dokter? Ya, tetapi vitamin C-nya itu bukan vitamin C sintetis. Yang saya maksud tadi adalah vitamin C sintetis yang biasa dijual di apotek ya, itu sifatnya sangat iritatif. Tapi kalau vitamin C yang terdapat pada
ekstrak samples ini itu vitamin C yang alami yang tidak merusak lambung, tetapi meningkatkan daya tahan tubuh kita sebagai antioksidan alami. Ya, jadi nggak usah khawatir untuk mengkonsumsi ini. Ya, betul ya, Bu Dokter. Apalagi katanya kandungan yang lain-lainnya itu bisa meredam begitu ya, Bu Dokter ya kan? Selain vitamin C, ada multivitamin yang lain. Betulkah begitu, Bu Dokter? Iya, betul. Banyak kandungan yang lain banyak ya. Kandungannya yang lain. Dan sinergi untuk memperbaiki GERD kita maupun penyakit-penyakit yang lain. Nah, itulah bedanya herbal dengan obat sintetis. Karena herbal itu seperti makanan kita, membangun, bersifat restoratif dan regenerasi. Makanya pemakaiannya ini jangka panjang karena kita seperti membangun sebuah rumah. Kita bangun fondasi yang kuat, kemudian kita bangun tembok-temboknya, kemudian ini akan menjadi bangunan yang kokoh. Dan itu tentu proses ini tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari, tetapi membutuhkan waktu yang panjang dan bertahap untuk menghasilkan bangunan yang kuat. Ya, makanya tadi setiap hari dan konsisten ya, Bu Dokter ya. Nah, ini cegukan nih, Bu Dokter. Cegukan 1 minggu itu ada hubungan dengan lambung kah? Ya, kemungkinan besar iya. Karena biasanya gangguan di lambung itu menyebabkan timbulnya udara. Yang kita sebut dengan apa tadi persendawa ya. Kalau orang Jawa bilang gregean. Nah, itu juga salah satu dari aktivitas dari lambung pada saat terjadi gangguan. Betul. Ya, terus apa pertanyaannya? Itu ada pengaruhnya karena dia punya keluhan lambung nggak cegukan itu? Ya, betul. Ada hubungannya dengan keluhan lambung, jadi gangguan lambungnya juga harus diperbaiki ya Pak ya. Oke, berarti sekarang kita lanjut nih, lagi berapa pertanyaan ini bisa kita jawab nih, banyak sekali nih Bu Dokter. Apakah samples buat ketergantungan jika sudah sehat nanti untuk pencegahan? Ini sama seperti begini. Kita pernah nggak ketergantungan pada nasi, pada makanan? Nah, samples ini kan dari tumbuh-tumbuhan ya, tentu tidak ada ketergantungan, tetapi kita harus menyesuaikan kondisi badan kita. Misalnya pada saat tadi yang saya bilang, misalnya lagi ada luka lambungnya nih, agak perih, ya kita harus lebih bijaksana mengatur supaya jangan sampai timbul rasa nyeri gitu. Tetapi kalau timbul ketergantungan seperti kita misalnya narkoba gitu ya, sama sekali enggak, karena ini makanan alami. Gitu. Justru untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau bisa, bahkan sebelum kita sakit pun kita sudah mengkonsumsi sebagai pencegahan, dan kalau kita sudah sembuh dari sakit, kita juga mengkonsumsi untuk menjaga jangan sampai kumat lagi. Ya, tuh ya teman-teman tuh pokoknya jangan takut nih katanya Bu Dokter. Apa tadi ini pertanyaannya lagi? Boleh nggak bersamaan dengan obat dokter minumnya samples ini? Dari Handayani. Begini, boleh, tetapi beri jarak ya. Karena kadang ada kondisi yang memerlukan terapi medis. Nah, tetap kita utamakan juga terapi medis, dan ini bisa berjalan bersinergi dengan samples. Kasih jarak 1 atau 2 jam sesudah kita mengkonsumsi obat medis. Begitu supaya tidak bereaksi secara langsung. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita bijak-bijak menggunakan antara 2 terapi ini. Karena apa? Kedua terapi ini tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling sinergi, dan semua mempunyai porsinya sendiri-sendiri, mempunyai kegunaannya sendiri-sendiri. Ya, ini kayaknya sama nih pertanyaannya Bu Dokter. Harus jeda berapa jam? Tadi sudah ya dijawab sama Bu Dokter ya. Sebenarnya kalau obat herbal tuh bagusnya perut kosong sebenarnya Bu Dokter ya. Cuman kita mengantisipasi mengantisipasi biar enggak lambung ya jadi setelah makan. Tapi di jarak gitu ya kata Bu Dokter tadi teman-teman. Bisa untuk saraf kejepit kah minyak paras? Wah, testimoni sudah banyak Bu Eyuis Hartanti. Ya, bisa dilihat nanti testimoni kita ada di YouTube
Faras ID banyak sekali ya. Kayaknya nanti mungkin Bu Dokter bisa buat khusus saraf kejepit nih materinya. Rasanya minggu depan kita akan bikin materi tentang saraf kejepit Boleh. ya. Karena Boleh. banyak Tuh. permintaan, banyak kasus gitu loh. Ininya. Ini sudah kayaknya sebelah kiri. Kalau sebelah kiri sakit itu apa ya, Dok? Nah, itu kayaknya terakhir nih, Bu Dokter. Yang lain kayaknya sudah mewakili ini pertanyaannya. Sebelah kiri maksudnya lambung. Dada sebelah kiri sakit itu kenapa ya gitu. Jadi pertanyaannya kurang jelas nih Bu Dokter. Ya. Ini dadanya sakit kenapa? Jadi gini. Ya. Dada kita sakit ini penyebabnya bisa banyak. Bisa dari organ yang ada di dada sebelah kiri, bisa juga dari otot dada sebelah kiri, atau salah posisi, atau penyebab yang lain. Jadi harus dicari penyebabnya dulu, Pak. Atau Ibu tadi yang bertanya ya. Ya, Ibu. Karena Ibu ya, karena kita tidak bisa menjawab dengan pasti kalau keterangannya juga nggak jelas gitu. Oke, itu ya. Ini mungkin satu lagi nih Bu Dokter, panjang ini sama sih, dia sendawa ikara. Bu Dok, saya tiba-tiba merasa heartburn. Sendawa terus menerus, berkali-kali, agak panjang loh sendawa saya, baru sendawa, baru terasa agak ringan. Nah, itu termasuk gejala GERD kah? Ya. Terus apakah obesitas memicu terjadinya keluhan di lambung? Bisa bantu bagaimana cara saya untuk mengkonsumsi Samples, dosisnya berapa? Oke, bisa Bu Dokter? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi salah satu gejala dari asam lambung maupun kalau dispepsia ya, itu belum ada kerusakan dari struktur, jadi hanya gejala saja, bisa bersendawa maupun yang lain-lain, atau rasa penuh. Tetapi bila sudah ada kerusakan dari struktur, misalnya pada GERD, itu selain dengan gejala juga ada gangguan organ. Nah, pada ibu itu keluhannya untuk kita tahu apakah ini GERD atau bukan, bisa dilakukan pemeriksaan tambahan dengan endoskopi untuk memastikan. Tapi kalau kita belum melakukan, biasanya dengan gejala rasa terbakar di dada yang terjadi terus-menerus 2 atau 3 kali seminggu, berulang dengan gejala-gejala seperti GERD, itu kita bisa menduga itu terjadi GERD karena dipastikan dengan pemeriksaan endoskopi. Nah, bagaimana cara minumnya? Untuk Samples diminum, Ibu minum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan, diminum secara teratur dan diamati dalam beberapa minggu ke depan. Mudah-mudahan dengan minum teratur dan mengurangi faktor-faktor penyebab GERD seperti yang saya sebutkan tadi, keluhan Ibu akan berkurang. Ya, amin ya Bu. Ya, seperti testimoni tadi banyak yang terbantu. Aduh, ini semakin banyak pertanyaannya Bu Dokter. Ini kita sudah ditunggu oleh Ara biar nggak terlalu malam lagi. Pada intinya, ini saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang tanya. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin akan dijawab langsung oleh panitia, tapi dengan cara yang berbeda ya. Kan data teman-teman kan sudah ada di panitia. Kalau yang lain nih, tadi semua bilang setelah minum sembuh Bu Dokter. Kalau saya lebih keren lagi nih Bu Dokter. Belum minum saya sudah sembuh nih asam lambung saya Bu Dokter. Kira-kira kenapa itu ya? Wah, belum saya minum ini sudah sembuh. Ini karena happy ya. Karena kita iya, karena gini Bu Dokter, karena terima WA terus dibilang Bu, saya pesan Samples dong 3. Wah, ini berarti benar ya, jadi, sehat, kaya, dan bahagia nih. Iya, jadi udah awalnya sakit lambungnya, udah tiba-tiba terima WA begitu, sembuh nih Bu Dokter nih. Gak usah diminum Samplesnya, suruh bawa pergi. Aduh, terima kasih banyak nih saya secara pribadi Bu Dokter atas banyak ilmunya pada malam hari ini. Teman-teman, kita ucapkan terima kasih pada Bu Dokter. Mungkin Bu Dokter ada yang disampaikan untuk terakhir pada teman-teman serta. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu teman-teman kita yang sakit, juga membantu diri kita sendiri, dan juga terima kasih untuk Yuni yang sudah sangat membantu saya, adik saya yang luar biasa ini, selalu mempesona dari hari ke hari. Terima kasih ya atas bantuannya. Terus untuk teman-teman,
tetap semangat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini, dan jangan lupa investasi yang terbaik adalah investasi di bidang kesehatan. Dan sebagai penutup, saya mohon maaf bila ada salah kata yang tidak saya sengaja. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh di kolom chat terima kasih Bu Dokter. Baik, terima kasih semua juga. Nah, sekarang saya lempar kembali ke Mbak Ara yang cantik ya untuk dilanjutkan untuk sesi berikutnya. Jadi saya juga undur diri. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya kembalikan ke Ara. Mana nih Mbak Ara? Halo Ibu. Halo. Oke, terima kasih ya. Aduh, Waktunya sumpah. saya kembalikan. Ya, sumpah saya bengong dilihat Bu Yuni. Ampun, nih ada dua wanita hebat, Bu Dokter Rami sama Bu Yuni. Saya kayak, wah. Terima kasih juga ya Mbak Ara ya. Oh iya. Sudah dibantu membuat suasana Ya, jadi sama-sama happy. Ibu. Saya yang terima kasih karena sudah bersedia sebagai pembicara pada malam hari ini dan membawakan materi yang sangat luar biasa, di mana Ibu sudah membagikan ya dari A sampai Z, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang harus dilakukan, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit, bukan penyakit, keluhan asam lambung ataupun GERD. Nah, sekali lagi saya ucapin terima kasih untuk Ibu Yuni juga yang sudah sangat luar biasa pada malam hari ini sebagai pembicara pendamping kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di webinar selanjutnya Ibu ya. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin masih memiliki pertanyaan yang belum dapat giliran gitu ya, pertanyaannya dijawab untuk webinar hari ini, nanti bisa langsung confirm ke kita atau bisa kirimkan langsung pertanyaannya ke media sosial kami, ada di Instagram ada samplus.id dan ada juga di FB di samplus.id. Nanti bisa kita sharing di sana lah. Nanti langsung aja tanya apa keluhan Ibu, apa yang Ibu hadapi seperti itu. Oke. Dan Bapak Ibu saya mohon jangan keluar dulu dari Zoom karena masih ada 7 botol Samplus yang menunggu Bapak Ibu yang akan kita bagikan gratis sebagai door prize pada malam hari ini. So, untuk itu saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu ya, untuk peraturan agar Bapak Ibu bisa sah mendapatkan 1 botol Samplus setiap orang. Nanti yang pertama, pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di Google Form. Dan yang kedua, pastikan nama akun Zoom yang Bapak Ibu gunakan join pada malam hari ini sesuai dengan nama yang sudah terdaftar di Google Form. Yang ketiga, nanti ketika Bapak Ibu menang atau namanya keluar dan memang ada di sini sudah sah, Bapak Ibu wajib menghubungi WA admin paling lambat pada tanggal 18 Juli 2022. Itu hari Senin kalau tidak salah ya. Nanti bisa hubungi kita di WA yang berikut ini. Jreng, ya di nomor 0822 1081 085.